Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas perbandingan kuantitatif. Ini adalah salah satu jenis soal yang insya Allah kami yakin akan masuk pada SKD CPNS tahun 2021. Ya, kenapa? Karena pada kisi-kisi yang diberikan teman-teman pada Permenpan nomor 27 tahun 2021, khususnya kompetensi numerik itu terbagi menjadi 4 jenis. Salah satunya adalah perbandingan kuantitatif. Nah, soal-soal perbandingan kuantitatif sebenarnya sering kita jumpai teman-teman ya, seperti perbandingan usia, kemudian perbandingan pekerja. Jadi sejumlah pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, berapa jumlah pekerja yang diperlukan, berapa tambahan maksud saya jika kita ingin menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat daripada waktu yang ditentukan dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin kami akan membuat 4 series terkait perbandingan kuantitatif ini. Nah, ini adalah series atau bagian yang pertama. Oke, kami fokus pada pemahaman konsep dasar perbandingan. Oke, jadi konsep dasar perbandingan sebenarnya sederhana teman-teman. Jadi jika kita punya objek A dan objek B, kemudian diketahui banyaknya ya. Jadi diketahui banyaknya objek A. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan banyaknya objek B. Hasilnya mungkin adalah X per Y. Di mana X ini dan Y ini adalah bilangan bulat. Oke. X adalah bagian dari A, sedangkan Y itu adalah bagian dari B. Nah, soal biasanya itu yang dicari salah satu di antara keempat ini, gitu. Biasanya seperti itu. Salah satunya. Nah, kalau salah satunya dicari, biasanya 3 yang lainnya diketahui. Kalaupun tidak diketahui, kita bisa menemukan. Sehingga yang dicari itu bisa terjawab. Nah, ini konsep dasar dari perbandingan, teman-teman. Oke, mungkin biar paham kita masuk ke soalnya saja ya. Oke, ini adalah soal pertama ya. Jadi perbandingan followers Radi dan Rido itu diketahui adalah 4:3. Nah, jika banyaknya followers Rido, jadi ingat ya, ini Rido adalah 231, maka banyaknya followers Radi itu sama dengan berapa teman-teman? Oke, jadi soal ini yang dicari adalah banyaknya followers Radi. Gitu ya. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah banyaknya followers Rido. Ya sudah, kita tinggal bandingkan saja. Nah, katanya perbandingannya ini Radi itu bagiannya 4, oke. Sedangkan Rido itu bagiannya 3, jadi 4/3. Oke. Nah, karena banyaknya Rido diketahui, berarti kita bisa peroleh banyaknya followers Radi itu sama dengan 4/3. Ini kan pembagian, pindah ruas ke sebelah sana, maka dia berubah menjadi perkalian. Nah, berapa banyaknya? 231. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan dengan menggunakan operasi aljabar. Oke, ini bisa enggak ya? Kita bagi? Bisa kayaknya. 231 bagi 3 berapa? 77. Kemudian kita kali 4, hasilnya 8/308. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi konsep ini sebenarnya bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi banyaknya yang ditanyakan gitu ya, kita bagi dengan banyaknya yang diketahui, itu sama dengan perbandingan. Jadi bagian N yang ditanyakan, oke, kita bagi dengan bagian banyaknya yang diketahui. Itu teman-teman. Nah, karena ini yang ditanyakan, berarti banyaknya yang ditanyakan itu sama dengan fokus saja pada berapa bagian yang ditanyakan itu bagi dengan bagian yang diketahui, kemudian kalikan dengan banyaknya yang diketahui. Nah, bagian yang saya maksud di sini ini adalah pada perbandingannya. Itu teman-teman. Nah, jadi bisa dengan mudah kita peroleh ketika yang ditanyakan itu
kita harus cari tahu berapa bagiannya, bagi dengan bagian yang diketahui, kalikan dengan banyaknya yang diketahui. Ini untuk lebih pahamnya, kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang kedua teman-teman. Diketahui perbandingan usia Ani dan kakaknya, yaitu 3:7. Apabila jumlah usia, berarti ini yang diketahui adalah jumlah usia. Keduanya adalah 80 tahun, maka usia Ani adalah, ingat ya, ini yang ditanyakan teman-teman. Oke, kita tulis dulu seperti ini. Usia Ani, ini yang ditanyakan. Nah, lihat pada perbandingannya, berapa bagian untuk Ani? Oh, ternyata 3. Kita tulis 3. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kemudian yang diketahui apa? Jumlah usia. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah usia, maka perbandingan ini kita jumlahkan. Jadinya adalah 3 tambah 7. Kemudian kalikan dengan jumlahnya 80. Oke. Sekarang tinggal diselesaikan baik-baik. 3 dibagi 3 tambah 7 berapa? 10 dikali 80. Nah, ini kan tinggal kita sederhanakan teman-teman. Ini 8. 3 kali 8 hasilnya 24. Oke, berarti jawabannya adalah error. Nah, itu teman-teman ya. Jadi konsep dasar perbandingan ini relatif mudah. Nah, teman-teman harus jeli melihat yang ditanyakan itu bagiannya berapa, yang diketahui bagiannya berapa, kalikan yang diketahui. Nah, supaya lebih paham, kita masuk soal berikutnya. Oke teman-teman, ini soal berikutnya. Jadi perbandingan uang Mizan dan Dinda itu adalah 3:5. Nah, jika jumlah uang mereka, jadi yang diketahui jumlah uang teman-teman, jumlah 960.000, maka selisih uang mereka adalah, berarti selisih yang dicari. Tinggal kita tulis selisih uang itu sama dengan berapa bagian selisih. Nah, ini kita cari selisihnya. Nah, selisihnya adalah 5 dikurang 3. Dibagi apa yang diketahui? Oh, jumlah. Berarti ini tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau dijumlah hasilnya berapa? 5 tambah 3 gitu ya. Dikali 960.000 rupiah. Tapi rupiahnya tidak usah ditulis. Nah, ini kita selesaikan baik-baik lagi. 5 kurang 3 hasilnya 2. 5 tambah 3 hasilnya 8. Dikali 960.000. Oke, ini bisa dibagi ya. Hasilnya ini 12. 2 kali 12 berarti 24 tambah nolnya. Berarti jawabannya adalah delta teman-teman. Oke, jadi dengan 3 contoh yang berbeda ini, walaupun hampir sama, harusnya kita sudah paham bahwa konsep dasar perbandingan itu seperti ini ya. Yang dicari dibagi yang diketahui dikali dengan banyaknya yang diketahui. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini soal selanjutnya ya. Jadi yang ditanyakan apa? Kita langsung fokus saja sama yang ditanyakan. Selisih. Selisih apa? Denny dan Dika. Oke, kita tulis begini. Selisih Denny dan Dika gitu ya. Karena yang satu namanya Danu. Oke. Nah, kita cari berapa bagiannya. Itu berarti bagiannya adalah selisih Denny dan Dika. Dika itu 2, Denny itu 5. Nah, teman-teman tinggal cari selisihnya. 5 kurang 2 gitu ya. Dibagi apa yang diketahui. Jika semua sisa peluru dijumlahkan, nah, berarti jumlahnya 2 tambah 3 tambah 5 dikali totalnya 80. Gitu teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. 5 kurang 2 hasilnya 3. Dibagi 2 tambah 3, 5. Tambah 5 hasilnya 10. Dikali 80. Ini kita coret hasilnya 8. Berarti 3 dikali 8 hasilnya 24. Nah, jadi selisih peluru Denny dan Dika itu jumlahnya adalah 24. Gitu ya. Nah, bisa enggak kita cari berapa pelurunya Danu atau peluru masing-masing lah kita mau cari. Misal peluru Dika kita mau cari ya. Yang ditanyakan misal ini peluru Dika. Oke. Nah,
karena yang dicari adalah Dika, kita lihat berapa bagiannya Dika. Oh 2, berarti 2 dibagi. Nah yang diketahui kan jumlahnya, berarti kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 tadi dapat 10 dikali 80. Oke, ini kita coret, hasilnya 8, 2 kali 8 hasilnya 16. Ini peluru Dika. Jadi ini kita cari masing-masing ya. Terus yang berikutnya kita cari peluru Danu. Nah, peluru Danu bagiannya 3 dibagi. Oke, bisa enggak kita pakai pelurunya Dika? Bisa. Bagiannya Dika tadi berapa? 2. Nah, tapi pengalinya di sini harus menggunakan yang ini, 16, bukan lagi 80. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah bagiannya Dika. Nah, kita coba ya. Oke, 16 bagi 2, 8. Kali 3 sama dengan 24. Nah, ini Danu. Sekarang kita cari yang terakhir, peluru Deni. Nah, peluru Deni itu 5. 5 dibagi, kita pakai Danu. Oke ya. Danu itu 3 dikali 24. 24 bagi 3 berapa? 8. Kali 5 hasilnya 40. Ini kalau ditotal hasilnya 80. Gitu ya. Yang ditanya apa? Selisih Deni dan Dika. Deni, Dika. Berarti ini Deni 40 dikurang 16. Jawabannya 24. Gitu teman-teman. Jadi konsep dasar dari perbandingan itu seperti ini. Ya. Yang dicari itu di atas, yang diketahui dan pengalinya itu adalah yang diketahui. Jadi pembagi dan yang menjadi pengali itu adalah yang diketahui. Jadi tadi ini untuk mencari Deni ya, kita gunakan Danu. Nah, oleh karena itu penyebutnya saya pakai 3. Saya pakai pelurunya Danu. Itu. Mudah-mudahan sampai di sini jauh lebih paham, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk lebih paham lagi ini ada contoh berikutnya. Jadi Adi, Budi, dan Cudi ini adalah 3 serangkai. Memiliki perbandingan usia berturut-turut 1:3:4. Oke. Apabila jumlah usia mereka, yang diketahui adalah jumlah usia adalah 40 tahun, maka umur Budi tahun lalu. Oke, teman-teman. Jadi yang ditanyakan soal ini adalah umurnya Budi dikurang 1 karena tahun lalu. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah mencari umurnya Budi sekarang. Itu, teman-teman. Oke, jadi umur Budi sekarang kita gunakan perbandingan ini. Bagiannya Budi berapa? 3. Oke. Dibagi apa yang diketahui? Jumlah usia. Kalau begitu ini kita jumlahkan, teman-teman. 1 tambah 3 tambah 4. Kemudian kali dengan jumlahnya. 40. Oke. Diperoleh 3 dibagi 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8. Dikali 40. 40 bagi 8 hasilnya 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Ini umur Budi sekarang. Yang ditanyakan apa? Umur Budi tahun lalu. Berarti 15 dikurang 1. Hasilnya 14. Jawabannya Charlie. Gitu, teman-teman. Oke, jadi dari beberapa soal yang sudah kita kerjakan, harusnya konsep dasar dari perbandingan ini sudah jelas, teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman menghadapi soal perbandingan seperti ini, insya Allah bisa dikerjakan dengan mudah, cepat, dan benar. Oke, teman-teman ya, kita melangkah ke soal berikutnya. Oke, jadi katanya begini. Diketahui perbandingan stok barang A dan stok barang B adalah 2:5. Dan perbandingan stok barang B dan stok barang C adalah 3:6. Maka perbandingan stok barang A, B, dan C berturut-turut adalah. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan konsep yang sama dengan yang tadi. Jadi di sini kan sebenarnya ada yang sama, stok barang B. Oke, jadi ini ada 2 buah perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan barang A dengan barang B. Kemudian yang kedua adalah barang B dengan barang C. Oke ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan stok barang A, B, dan C. Nah, ketika kita mau membandingkan 3 barang seperti ini, maka kita harus berada di titik yang sama. Maksud saya begini. Jadi,
untuk soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan logika teman-teman. Jadi ini kan diketahui A banding B, katanya 2 banding 5, begitu teman-teman ya. Kemudian diketahui perbandingan yang kedua adalah B banding C, itu 3 banding 6. Nah sekarang coba perhatikan teman-teman, di sini saya berikan warna yang berbeda dulu. Di sini B-nya 5, sedangkan di sini B-nya 3. Oke, berarti belum sama. Nah, tugas kita sebenarnya adalah membuat ini menjadi sama. Oke. Nah, supaya dia sama, kita tinggal kalikan sebenarnya. Kita tinggal kalikan saja. Yang dikali ini saja yang dikotak dulu. Berarti 5 kali 3, 15. Ini harus 15. Ini juga harus 15. Nah, ini dikali 3 untuk jadi 15. Kalau begitu ini juga dikali 3. Berarti dapat 6. Ini kita kali 5 supaya jadi 15. Berarti ini juga kita harus kali 5. Berarti dapat 30. Oke, jadi 6 banding 15. 15 banding 30. 15-nya sudah sama. Nah, yang ditanyakan apa? A banding B banding C. Nah, A-nya berapa? 6. Ini saya pakai ini ya, warna yang berbeda. Kita hapus dulu yang ini. Oke, supaya lebih kelihatan. A-nya itu 6 banding B-nya sekarang sudah 15 karena sama-sama 15. C-nya itu 30. Ah, kita lihat pilihan jawaban. Oh, belum. Berarti kita tinggal sederhanakan. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini kelipatan berapa? Kelipatan 3. Berarti 6 bagi 3 hasilnya 2. 15 bagi 3 hasilnya 5. 30 bagi 3 hasilnya 10. Nah, ini sudah paling sederhana. Ada enggak ya? Ada. Bravo. Berarti jawabannya adalah bravo. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, soal selanjutnya. Tinggi sebuah menara adalah 60 meter. Jika tinggi menara pada denah adalah 10 cm, maka skala yang digunakan, oh ini soal skala teman-teman. Jadi kembali mengingatkan bahwa skala itu adalah perbandingan ya. Jadi skala itu adalah perbandingan ukuran pada peta gitu ya teman-teman, dibagi ukuran sebenarnya. Oke, ini adalah konsep dari skala teman-teman. Ya, jadi ini saya berikan kotak supaya bisa diingat. Ya, oke. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah skalanya. Oke, berarti kita kasih sama dengan ukuran pada peta, kebetulan di sini pada denah itu 10 cm. Oke, 10 cm. Ukurannya satuannya tidak usah kita tulis. Dibagi ukuran sebenarnya itu 60 meter. Coba lihat. Ini satuannya cm sedangkan ini meter. Nah, untuk skala satuan yang digunakan itu adalah cm, teman-teman. Cm. Jadi, yang ini kita harus rubah menjadi cm. Nah, meter ke cm itu dikali 100. Berarti ini 10 per 6.000. 1 nolnya kita coret. Nah, sehingga diperoleh 1 banding 600. Berarti jawabannya adalah delta, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman. Ini soal terakhir untuk seri yang pertama. Jadi, katanya sebuah gedung tingginya 30 meter. Berarti ini tinggi yang sebenarnya, teman-teman ya. Oke. Kemudian difoto. Jadi gedung itu difoto ukuran kecil dengan skala 1 banding 600. Ini skala yang pertama. Nah, setelah itu diperbesar. Fotonya diperbesar menggunakan skala 3 banding 1. Maka tinggi gedung pada foto yang diperbesar atau foto yang kedua. Oke. Jadi sekarang begini. Diketahui bahwa skala yang pertama itu 1 banding 600. Jadi ingat ya, rumus skala tadi adalah jarak ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Oke teman-teman. Nah, skalanya yang pertama itu 1 banding 600. Jadi 1 per 600 gitu teman-teman. Nah, ukuran pada peta
itu adalah ukuran pada foto sebenarnya. Jadi ukuran pada foto. Jadi ini adalah ukuran sebenarnya. Jadi kita tulis begini, ukuran pada foto pertama. Foto pertama. Nah, dibagi ukuran sebenarnya. Karena ini meter, kita harus kali 100 supaya jadi sentimeter. Berarti diperoleh 3000. Oke. Nah, dari sini kita bisa peroleh ukuran foto pertama itu sama dengan ini, kita kali ke sana, jadi 1 kali 3000 itu 3000, kita bagi dengan 600, hasilnya sama dengan 5 cm gitu ya. Jadi 5 cm. Ini foto yang pertama. Nah, foto ini diperbesar lagi, berarti ukuran ini itu adalah ukuran yang sebenarnya untuk foto pertama, karena foto itu yang diperbesar. Jadi yang ditanyakan yang kedua ini sebenarnya adalah ukuran pada foto kedua. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman. Nah, kita bisa gunakan konsep yang sama. Jadi skala itu kan sama dengan ukuran pada foto kedua dibagi ukuran sebenarnya. Nah, ukuran sebenarnya yang ada di sini itu adalah 5 cm. Karena ini hasil foto itu yang diperbesar. Jadi foto itu adalah ukuran sebenarnya. Kemudian diperbesar lagi. Itu teman-teman. Nah, skalanya berapa? Jadi saya tulis di sini. Maka skalanya adalah 3:1 sama dengan ukuran pada foto. Kita anggap saja ini X ya. Ini yang ditanyakan adalah X. Dibagi ukuran sebenarnya itu 5. Nah, berarti tinggal kita kali silang. 1 kali X, X. 3 kali 5, 15. Jadi ukuran pada foto yang kedua itu adalah 15, teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa dipaham maksudnya ya. Oke. Jadi untuk seri yang pertama ini saya rasa cukup, teman-teman. Nanti kita akan lanjut pada seri yang berikutnya dengan soal-soal yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang dipelajari ini dapat bermanfaat. Semuanya bisa memperoleh nilai maksimal nantinya. Semangat belajar, tetap like, komen, subscribe, dan share channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.